Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi dengan Bu Lani mata pelajaran PPKN. Oke. Kita sekarang masuk bab 6, pertemuan pertama. Anak-anak, seperti biasa, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, kamu siapkan buku paket kalian sama pensil seperti biasa, ya. Oke. Yuk, kita lanjutkan. Oke. Ini gerbang sekolah kita. Itu prestasi yang kakak kelas kalian peroleh. Oke. Bab 6, semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Peta konsep. Semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang A, yang kita bahas nanti, makna, semangat dan komitmen kebangsaan. Ya, yang ketiga, arti penting semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, yang C, peran tokoh masyarakat akan pentingnya semangat dan komitmen kebangsaan Republik Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Kita bahas dulu yang A ya nak, makna, semangat, dan komitmen kebangsaan. Perlu kalian ketahui nak, besok hari Senin depan, tanggal 22 Maret, kalian menghadapi PTS, penilaian tengah semester genap, materinya bab 4 dan bab 5.
Ya, materinya ada di bab 4 dan bab 5. Bab 6 ini saya ambil sedikit. Oke anak-anak, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran kali ini mensyukuri semangat dan komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, menunjukkan semangat dan komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, memahami pentingnya semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, mendemonstrasikan peran tokoh masyarakat akan pentingnya semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kamu lihat gambar yang ada di samping itu, samping kanan. Aku untuk Indonesiaku. Ya, kamu lihat betapa gagah beraninya para pejuang kita untuk merebut suatu kemerdekaan. Oke, kita lanjutkan. A. Makna semangat dan komitmen kebangsaan. Di sampingnya ada gambar nasionalisme. Ya, apa kemarin sifat nasionalisme? Masih kamu ingat nak apa nasionalisme? Rasa cinta tanah air, rela berkorban untuk nusa dan bangsa. Oke. 1. Hakikat semangat dan komitmen kebangsaan. Menurut KBBI, semangat berarti kekuatan kemauan, gairah untuk bekerja dan berjuang, sedangkan komitmen berarti perjanjian atau yang biasa disebut dengan keterikatan untuk melaksanakan sesuatu serta tanggung jawab. Kata kebangsaan berarti ciri-ciri yang menandai golongan, perihal bangsa, kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. Dengan demikian, semangat dan komitmen kebangsaan berarti semangat berjuang untuk melakukan sesuatu yang bertalian dengan bangsa atau yang berhubungan dengan bangsa. Semangat kebangsaan dapat diartikan sebagai suatu dorongan untuk mempertahankan suatu bangsa dan memberikan dampak positif dalam perkembangan bangsa dan bernegara. Semangat dan komitmen kebangsaan dapat ditumbuhkan dengan memupuk nasionalisme dan patriotisme. Sikap patriotisme bersumber dari perasaan cinta tanah air sehingga menimbulkan kerelaan berkorban demi bangsa dan negara. Lanjut. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya disingkat Bulani KBBI, nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negaranya sendiri, kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa
yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu. Adapun patriotisme berarti seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah air serta bangsa dan negara. Jadi kalian bisa membedakan ya nak, apa itu nasionalisme, apa itu patriotisme. Nek nasionalisme itu rela berkorban, mencintai nusa dan bangsa dengan mengorbankan. Saya ulang, kalau nasionalisme itu adalah suatu paham untuk mencintai bangsa dan negaranya. Rela berkorban untuk mencintai bangsa dan negaranya. Kalau patriotisme, rela berkorban dan mencintai tanah air dengan segenap apa yang dimiliki. Jadi rela berkorban jiwa dan raga untuk mencintai bangsa dan negara. Oke? Paham ya? Nek nasionalisme itu rasa mencintai bangsa dan negara, rela berkorban. Kalau patriotisme demi mencintai bangsa dan negaranya, rela berkorban jiwa dan raga. Paham anak-anak? Oke, kita lanjutkan. Hakikat semangat dan komitmen kebangsaan. Adapun komitmen kebangsaan dapat ditunjukkan dengan sikap antara lain sebagai berikut. A. Memiliki semangat persatuan dan kesatuan. B. Memiliki semangat berjuang mempertahankan kemerdekaan. C. Mendukung dan aktif agar tercapai cita-cita bangsa, yaitu adil dan makmur. Yang D. Memiliki semangat berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Jelas Gina? Lebih jelasnya kamu baca di buku paket kalian. Yang kedua, perkembangan periode semangat dan komitmen kebangsaan. A. Periode sebelum pergerakan nasional. Semangat dan komitmen kebangsaan Indonesia dalam melawan bangsa asing yang menjajah telah muncul sejak zaman kerajaan. Beberapa pahlawan yang berjuang dengan gigih melawan penjajah adalah Sultan Agung Mataram tahun 1645. Sultan Ageng Tirtoyoso dan Ki Topo di Banten tahun 1650 dan Sultan Hasanuddin di Mataram tahun 1660. Perjuangan bangsa Indonesia waktu itu masih bersifat lokal dan tidak membawa hasil yang besar karena belum ada persatuan dan kesatuan dari berbagai kerajaan. Sementara itu, kaum penjajah terus menggunakan politik divide et impera kepada para pejuang. Ya. Oke.
Ini kalau tidak salah kemarin sudah dibahas Bulani di bab 4 mengenai gerakan Budi Utomo, juga dibahas Bulani di bab 5 kemarin mengenai Sumpah Pemuda. Ya, kita lanjutkan. Nah, sedikit disinggung sama Bulani. B. Periode pergerakan nasional. Ini sebagian tulisannya ada yang tertutup, Nak. Nanti kalian baca di buku paket. Periode pergerakan nasional dimulai sekitar awal abad ke-20, ditandai dengan munculnya kesadaran bangsa Indonesia atas pentingnya persatuan dan kesatuan dan gerakan rakyat yang terorganisir. Berbagai organisasi telah terbentuk seperti Serikat Dagang Islam tahun 1911 dan Indische Party tahun 1903. Namun awal kebangkitan pergerakan nasional secara nyata terjadi ketika Budi Utomo terbentuk. Ya, kalian kemarin sudah saya jelaskan mengenai Kongres Pemuda yang kedua. Sudah kan? Oke. Ini Bulani tertutup layarnya. Oke, kita lanjutkan. C. Periode masa pendudukan Jepang. Pendudukan Jepang di Indonesia memberikan penderitaan bagi rakyat Indonesia yang dapat dilihat dari jumlah korban Romusa, yaitu kurang lebih 400.000 jiwa. Namun perasaan senasib sebagai bangsa terjajah telah memperkuat keinginan bersama untuk mencapai kemerdekaan. Rasa kesatuan sebagai bangsa yang tinggal dalam wilayah Nusantara dan keinginan untuk menikmati kemakmuran dan keadilan sebagai sebuah negara. Golongan pemuda seperti Wikana dan Yusuf Kunto berperan dalam peristiwa Rengas Dengklok yang membuat Soekarno dan Muhammad Hatta segera mempersiapkan dan melakukan proklamasi kemerdekaan. Jelas ya Nak ya? Dijajah Belanda berapa tahun Nak? 350 tahun. Tetapi bangsa Indonesia tidak menjerit. Sedangkan dijajah Jepang hanya 3,5 tahun. Tapi penderitaan bangsa Indonesia sangat kuat. Sangat-sangat menderita sekali. Apalagi adanya Romusa. Ya, kerja paksa Nak. Sampai sekarang mbahnya Bulani itu juga menjadi korban daripada Romusa atau kerja paksa Nak. Sehingga sampai dengan saat ini kita dari keluarga tidak tahu apakah masih hidup dan di mana kehidupannya kita juga tidak tahu. Karena Romusa dan kerja paksa ini semua orang Indonesia dipaksa untuk bekerja tanpa henti dan tidak diberi makan. Makanya banyak yang jatuh korban. A'udzubillah min dzalik ya Nak, kita hati-hati jangan sampai negara kita terjajah kembali. Ya. Itu semua keputusan ada di tangan kalian kelak. Karena kalianlah nanti yang akan menggantikan kami-kami yang sudah tua. Oke? Sangat berhati-hati ya Nak. D.
Periode proklamasi dan perang kemerdekaan. Puncak perjuangan rakyat Indonesia adalah proklamasi kemerdekaan yang berlangsung tanggal 17 Agustus 1945. Awalnya, Belanda tidak menerima begitu saja atas kemerdekaan Indonesia, sehingga terjadi perang kemerdekaan yang bertujuan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tahun 1949, Belanda menyerahkan kedaulatan ke Indonesia. Ingat anak-anak, dulu waktu 17 Agustus diproklamasikan, tidak semulus itu anak-anak. Setelah merdeka kita merasakan bagaimana orang merdeka tidak demikian. Pemberontakan masih muncul di sana-sini. Salah satu adalah Belanda yang ingin kembali ke Indonesia karena alasannya Belanda tidak kalah perang dengan Indonesia, melainkan Belanda kalah perang dengan Jepang. Sehingga begitu Jepang meninggalkan Indonesia, maka Belanda ingin merebut kembali ke Indonesia. Ya, nanti dijabarkan Bulani nanti. Kenapa sih sampai kita memakai undang-undang dasar yang ganti-ganti? Ya, kok ganti-ganti, Bu? Iya. Belanda itu mau mengakui kemerdekaan atau kedaulatan Indonesia dengan catatan bahwa bangsa Indonesia tidak menganut atau memakai Undang-Undang Dasar 1945, tetapi memakai Undang-Undang Dasar RIS atau RIS, Republik Indonesia Serikat, produk dari Belanda. Nanti akan dijabarkan Bulani lebih lanjut. Oke? Ya. Periode mengisi kemerdekaan. Lah, ini waktunya kita. Kalau yang tadi A, B, C, D itu upaya merebut kemerdekaan. Tapi kalau mengisi kemerdekaan itu adalah tanggung jawab kita bersama, mergo wis gak melok perang gitu ya. Setelah meraih kemerdekaan, semangat dan komitmen kebangsaan rakyat Indonesia semakin diuji. Bangsa Indonesia wajib menjaga kemerdekaan yang telah direbut dengan susah payah dan penuh perjuangan. Rakyat Indonesia secara bersama-sama dengan semangat dan komitmen kebangsaan hendaknya bertekad menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara maju, negara yang besar, dan juga mempunyai peran penting bagi dunia internasional. Oke? Dalam mewujudkan sebuah negara yang maju, bangsa Indonesia memiliki sejumlah nilai penting yang berkaitan dengan semangat dan komitmen kebangsaan. Antara lain takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, jiwa semangat yang merdeka. 3, jiwa nasionalisme. 4, jiwa patriotisme. 5, memiliki harga diri sebagai bangsa yang merdeka, tidak kenal menyerah, jiwa persatuan dan kesatuan. 8, sikap anti penjajah dan anti penjajahan. 9, sikap percaya kepada diri serta percaya pada kekuatan dan kemampuan diri. 10, sikap percaya pada hari depan yang gemilang dari bangsa Indonesia. 11, memiliki
idealisme kejuangan yang tinggi. 12. Sikap berani, rela dan ikhlas untuk berkorban bagi tanah air, bangsa dan negara. 13. Sikap kepahlawanan. 14. Sikap setia kawan. 15. Mendukung kebersamaan. 16. Memiliki disiplin yang tinggi. 17. Sikap ulet dan tabah menghadapi segala macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Itu dari 17 sikap yang harus kalian pegang teguh untuk mengisi kemerdekaan. Jangan menjadi generasi yang loyo. Bulani ilo sudah tua, tetapi semangat Bulani masih bergelora. Seandainya saja diizinkan oleh keluarga, Bulani isik kepingin sekolah koyok bayan. Oke. Sampai di sini dulu anak-anak. Pertemuan kita pertama di bab 6. Semoga bermanfaat. Jangan lupa membaca, dan membaca. Kalian rangkum di buku catatan. Dirangkum. Tidak ditulis secara keseluruhan. Itu yang Bulani harapkan. Oke? Kita berdoa sebelum kita berpisah, supaya ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi kehidupan kalian. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan yang kedua. Halo, dadah.